Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan introduction video saya di awal, jadi saya Aurelia Zahra, mahasiswi keperawatan STR Keperawatan Reguler 2 tingkat 2. Jadi tuh di sini saya akan mengulas materi tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang biasa kita ketahui SIM-RS. Jadi tonton video saya sampai habis ya. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan tentang definisi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS secara sederhana aja. Jadi secara sederhana, SIM-RS itu merupakan aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan di rumah sakit untuk mengelola data, alur pelayanan, dan manajemen rumah sakit itu secara efisiensi dan cepat. Nah, habis itu kita masuk ke tujuan SIM-RS. The next day. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari SIM-RS. Yang pertama itu bisa membantu kelancaran pelayanan kesehatan kepada pasien. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit. Yaitu efisiensi administrasinya tuh bisa meningkat. Nah, yang ketiga itu menyediakan data dan informasi secara akurat, cepat, dan real time. Nah, yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen rumah sakit. Nah, habis itu kita masuk ke fungsi dari SIM-RS. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari SIM-RS. Jadi fungsi utama dari SIM-RS itu yang pertama itu bisa sebagai pendaftar pasien. Jadi kayak pasien yang mau masuk instalasi gawat darurat, rawat inap, atau rawat jalan. Nah, yang kedua itu sebagai RMI atau rekam medis elektronik. Yang ketiga itu bisa berfungsi sebagai manajemen obat dan farmasi. Nah, yang keempat juga bisa menjadi manajemen keuangan dan billing. Jadi tagihan pasien atau asuransi pasien BPJS itu bisa masuk ke manajemen keuangannya. The next day. Baik, di sini saya akan menjelaskan Permenkes nomor 82 tahun 2013. Nah, definisinya SIM-RS itu adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit, layanan medis maupun non-medis dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosesnya administrasi. Nah, habis itu juga ada tujuannya. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi aktivitas dan mutu pelayanan rumah sakit. Yang kedua itu ada mendukung keterpaduan data rumah sakit dengan sistem informasi kesehatan yang nasional. Yang ketiga itu menyediakan data secara akurat, cepat, dan real time untuk perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dari SIM-RS. Jadi, ruang lingkup SIM-RS itu ada apa aja? Yang pertama itu ada administrasi dan manajemen rumah sakit. Nah, yang termasuk dalam administrasi dan manajemen rumah sakit itu apa aja ya? Yang pertama itu ada pendaftaran, ada keuangan, ada SDM, ada logistik, dan ada farmasi. Selanjutnya itu ada pelayanan pasien. Nah, yang termasuk dalam pelayanan pasien itu ada apa aja? Ada yang pertama itu ada rekam medis elektronik, ada rawat inap jalan, ada rawat inap, ada instalasi gawat darurat, dan penunjang medis yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada pelaporan rumah sakit. The next.
Sehabis itu ada pengawasan dan pembinaan. Jadi Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan itu melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penerapan SIM-RS di setiap rumah sakit loh. Jadi dengan adanya Permenkes ini, semua di rumah sakit itu diwajibkan untuk mengimplementasikan SIM-RS sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Baik, karena saya sudah menjelaskan beberapa materi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, jadi yang saya bisa simpulkan adalah SIM-RS itu merupakan pilar dalam digitalisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan penerapan yang baik, SIM-RS itu mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara akurat, cepat, transparansi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan nasional berbasis teknologi informasi. Oke, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan penjelasan saya kali ini bisa dimengerti dengan baik.